Halo, saya David Dyer. Hari ini kita akan membahas tentang kekekalan atau apa artinya kekal. Ketika kita menerima Yesus, apakah kita mendapatkan hidup yang kekal atau hidup yang abadi? Banyak orang mungkin berpikir, bukankah itu sama saja? Itu kan sinonim. Tetapi kalau kita renungkan dengan sungguh-sungguh, dan saya harap Anda memang mau memikirkannya, kata-kata ini sebenarnya tidaklah sama. Mari saya coba jelaskan perbedaannya. Jika kita memikirkan kata kekal, seseorang bisa saja mulai hidup hari ini lalu bertahan selamanya, dan itu disebut hidup yang kekal. Namun kata abadi memiliki makna yang berbeda. Dalam bahasa Yunani, artinya tanpa awal dan tanpa akhir, sebuah kehidupan yang melintasi zaman, kehidupan yang tidak diciptakan, kehidupan yang tidak bisa mati. Nah, ini adalah perbedaan yang sangat penting. Banyak versi Alkitab dalam bahasa Inggris menggunakan kata hidup kekal dan hidup abadi. Kadang-kadang menggunakannya secara bergantian. Namun, menggunakan kata hidup kekal memberikan kesan yang salah, dan bukan hanya kesan yang salah, tetapi kesan yang sangat keliru, karena hidup kekal bisa berarti hidupmu sendiri yang berlangsung selamanya. Bisa saja ketika kamu mengucapkan doa, ketika kamu percaya kepada Yesus, kamu akan hidup selamanya, hidupmu akan bertahan selamanya. Tapi kenyataannya tidak demikian. Itu tidak benar. Hidup berdosamu harus disalibkan. Itu tidak bisa bertahan selamanya. Sebaliknya, ketika kita menerima Yesus, yang kita terima adalah hidup kekal dari Allah. Kita menerima hidup yang tidak diciptakan, hidup ilahi. Allah menjadi Bapa kita. Dia membangkitkan dalam diri kita. Dia melahirkan dalam diri kita hidup kekalnya sendiri. Hal ini membuat perbedaan besar dalam cara kita memahami Injil. Banyak orang berpikir sekarang mereka akan hidup selamanya, tapi kenyataannya kita tidak bisa. Hidup berdosa kita tidak bisa bertahan selamanya. Tetapi terang Allah yang kudus, ilahi, dan kekal itu pada hakikatnya memang kekal. Inilah yang kita terima ketika kita lahir dari atas atau lahir kembali, dan terang inilah yang bertumbuh dalam diri kita, mengubah kita menjadi serupa dengannya, dan menyelamatkan kita dari siapa dan apa diri kita. Jangan letakkan harapanmu pada hidupmu yang bertahan selamanya. Setujuilah dengan Allah bahwa hidupmu perlu dimatikan, perlu disalibkan bersama Yesus, dan sebagai gantinya, carilah untuk dipenuhi dengan terang baru yang kekal dan ilahi ini yang Allah berikan secara cuma-cuma kepada semua orang yang percaya kepadanya.